Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarih wal musyir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Fathul Qarib juzuk 1 halaman 172. Pasal Faslun. Hadza faslun. Ini satu pasal. Fi umurin tukhalifu fihal mar'atur rajula fis sholati. Ini satu pasal fi umurin, pada menjelaskan perkara-perkara. Tukhalifu fiha, yang berbeda fiha padanya umur. Tukhalifu, yang berbeda padanya perkara, almar'atu oleh perempuan, ar-rajula akan laki-laki, fis sholati dalam sholat. Pada perkara-perkara tukhalifu, yang saling berbeda, musyarakah, yang saling berbeda fiha padanya perkara, almar'atu oleh perempuan, ar-rajula akan laki-laki, fis sholati dalam sholat. Membahas tentang beberapa perkara yang berbeda. Sholat laki-laki sedikit berbeda dengan sholat perempuan. Umurin, jamak dari amrun, fi umurin. Wa dzakaral musannifu dzalika fi qaulihi. Ya. Wa dzakaral musannifu, dan menyebut oleh musannif, zalika akan demikian perkara, fi qaulihi pada ucapannya musannif. Menyebut oleh musannif zalika akan demikian, fi qaulihi pada ucapannya musannif. Mana ucapan musannif? Wal mar'atu tukhalifur rajula. Bermula perempuan itu berbeda ia akan laki-laki. Bermula perempuan itu berbeda ia akan laki-laki, fi khamsati asya'a pada 5 perkara. 5 perkara beda perempuan dan laki-laki dalam sholat. Bukan hanya dalam sholat, dalam haji juga beda kan? Perempuan dan laki-laki dalam haji berbeda. Dalam ibadah haji laki-laki nggak boleh nutup kepala. Perempuan wajib nutup kepala, nggak boleh tutup muka kan? Iya. Wajib membuka mukanya kan? Kalau zakat sama laki-laki perempuan. Haji beda, puasa beda. Perempuan dalam haid nifas nggak puasa, laki-laki emang nggak ada haidnya kan? Makanya puasa. Bermula perempuan itu berbeda ia akan laki-laki, fi khamsati asya'a pada 5 perkara. Farrajulu yujafi ay yarfa'u mirfaqaihi an jambaihi. Maka bermula laki-laki itu yujafi. Apa arti yujafi? Ay yarfa'u, mengangkat ianya laki-laki. Mengangkat ia, makna mengangkat, merenggangkan ia. Mirfaqaihi akan 2 sikunya. An jambaihi dari 2 lambungnya. Dalam rukuk dan sujud nanti di depan ya. Farajulu, maka laki-laki itu yujafi ay yarfa'u, mengangkat ia. Mana mengangkat, bukan mengangkat tinggi, merenggangkan ia. Mirfaqaihi akan 2 sikunya. Anjambaihi dari 2 lambungnya. Maknanya ketika sujud dan rukuk, dia jangan nempel ke lambung.
Ketika sujud kah? Renggang biasa. Itu doang. Wa yuqillu ay yarfa'u batnahu. Yuqillu aqalla yuqillu. Yang mudah nih. Sama artinya yarfa'u, mengangkat ia. Batnahu. Mengangkat maknanya merenggangkan ya. Batnahu mengangkat ianya laki-laki, batnahu akan perutnya. An fakhidhaihi. Dari dua pahanya. Fir ruku'i was sujudi, dalam rukuk dan sujud. Nah, jadi ketika rukuk, kecuali orang gemuk beda lagi kan. Orang perutnya gendut kan, pasti kena paha. Ini normal lah ceritanya. Jangan, tapi kalau di rukuk jarang terjadi. Yang terjadi di sujud. Di sujud jangan sampai gitu banget ya, perut nempel ke paha, jangan. Laki-laki agak lebar lah sujudnya ke depan. Sujudnya agak lebar kan. Jadi nggak perlu dipraktekkan, udah paham kan? Berisik. Nah itu. Dah. Yarfa'u batnahu, mengangkat ia akan perutnya, an fakhidhaihi, artinya mengangkat merenggangkan ia akan perutnya dari dua pahanya, fir ruku'i wa sujudi, dalam rukuk dan sujud. Wa yajharu fi maudhi'i jahri, dan jihar ianya si laki-laki pada tempat jihar. Tempat jihar yang sudah dijelaskan di belakang, subuh jihar, perempuan enggak jihar. Perempuan enggak jihar. Kalau perempuan jihar boleh enggak? Boleh juga. Enggak makruh, cuma khilaf aula. Di bawah makruh. Lebih bagusnya perempuan nggak usah jihar, kecuali sesama perempuan, nggak ada laki-laki ajnabi boleh. Nah. Kalaupun dia jihar nggak batal sholatnya dan nggak makruh juga, ya kan? Itu. Wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'ihi, dan telah terdahululah oleh bayanuhu, oleh menjelaskannya. Bayanuhu hu kembali ke maudhi'i jahri. Wa taqaddama, dan telah terdahulu oleh penjelasannya tempat jihar. Fi maudhi'ihi, pada tempatnya jihar di belakang. Nah itu. Allah Akbar. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un, dan bila menimpa akannya laki-laki. Idza naba, apa arti naba? Asaba. Idza asabahu, bila menimpa akannya laki-laki oleh sesuatu fi sholati, dalam sholat. Bila menimpa akannya laki-laki oleh sesuatu fi sholati, dalam sholat, sabbaha, niscaya bertasbih ianya laki-laki. Nah, bila menimpa akannya laki-laki oleh sesuatu dalam sholat, sabbaha, niscaya bertasbih ya. Laki-laki sedang sholat nih, sedang sholat dia, ada tamu masuk rumah, ketok-ketok pintu. Biar tamu tahu dia sedang sholat, tasbih subhanallah, boleh enggak? Tapi niatnya zikir, boleh. Enggak harus imam salah ini. Bila menimpa akannya laki-laki oleh sesuatu itu umum. Dalam sholat, laki-laki sedang sholat, terjadi sesuatu, imam salah misalkan, ngingatinnya pakai subhanallah. Atau ada yang pengen masuk rumah, ketok-ketok pintu, kita sedang sholat ya, subhanallah. Nah itu. Apalagi? Atau kita mengingatkan orang, kita sedang sholat, ada orang buta mau kecemplung ke sungai di depan kita, kan? Kita bilang subhanallah biar dia mundur, boleh. Nah, kan? Nah itu.
Kita sedang sholat nih, ada orang buta mau cemplung ke jurang. Kita ngingatkan subhanallah, nggak mempan, nggak ngerti dia. Kita mesti membatalkan sholat kita, menyelamatkan dia. Yang itu. Nah, itu. Nah, udah. Sabbaha bertasbih ya, yakni membaca subhanallah. Fayaqulu subhanallah biqasdiz zikri fakat. Maka berkata ianya si laki-laki subhanallah biqasdiz zikri fakat dengan niat zikir saja. Niat zikir boleh. Nah. Niat zikir. Ini berdasarkan hadis Nabi. Qauluhu sabbaha, ada hadis Nabi satu. Qauluhu sabbaha qala subhanallah, berkata laki-laki itu subhanallah li khabari sahihaini. Karena ada hadis Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa yang menimpa akannya oleh sesuatu dalam salatnya falyusabbih, hendak tasbih ia. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Hanya saja tepuk tangan itu untuk wanita. Kalau wanita mengingatkan sesuatu, caranya tepuk tangan. Kalau dibalik bagaimana? Anjurannya laki-laki bertasbih. Ini perempuan yang bertasbih. Perempuan sholat berjamaah. Imamnya salah. Perempuan bilang subhanallah. Boleh juga. Enggak makruh, khilaf aula. Cuma menyalahi aturan dikit. Ya? Aturannya dia tepuk tangan, tapi dia bertasbih. Tetap enggak apa-apa. Enggak batal sholat. Nah, itu. Jadi mesti niat zikir. Kalau nggak niat zikir batal sholatnya. Niat zikir au ma'al i'lami, atau bersama memberitahu. Tadi subhanallah niat zikir atau niat zikir bersama memberitahu kesalahan imam. Nah itu. I'lam, a'lama yu'limu i'lam. Apa arti i'lam? Ya, memberitahu. Memberitahu. Jadi apabila menimpa akannya laki-laki oleh sesuatu dalam sholatnya, sabbaha bertasbih ya fayaqulu, maka berkata ianya laki-laki subhanallah. Berkata subhanallah biqasdiz zikri, dengan niat zikir saja. Au ma'al i'lam, atau niat zikir bersama memberitahukan. Udah dua kan? Niat zikir saja boleh, atau zikir bersama memberitahukan boleh. Au atlaka, atau itlak iya. Mana itlak iya enggak niat apa-apa. Itlak iya subhanallah, enggak niat zikir, enggak niat memberitahukan, namanya atlaka. Kenapa au atlaka? Enggak ada in enggak ada. Langsung atlaka. Oh ya, makanya ada protes di sini ya. Au atlaka, mestinya di beliau ini fa'in atlaka, mestinya begitu. Kalau enggak kayak enggak nyambung itu. Atau mengitlak ya la tabutul salatu, tidak batallah oleh salatnya seorang. Maknanya in atlaka, jika dia mengitlak, membaca subhanallah, enggak niat zikir, enggak niat memberitahukan, lam tabutul salatuhu, tidak batallah oleh salatnya seorang. Awil i'lama faqat. Ya, awil i'lama faqat batulat. Ya, atau kita takdir juga, atau niat iya. Jangan i'lama. Awil i'lami kita baca. Awil i'lami kita ataf kepada zikir. Fayaqulu, maka berkata ya subhanallah biqasdil i'lami, dengan niat memberitahukan saja. Batalat, batal ianya sholat. Nah itu kan. Dah. Titik dulu. Lihat-lihat i'rabnya. Subhanallah.
Subhanallah maf'ul. Maf'ul yaqulu. Maka berkata ia akan subhanallah. Ya. Hai, jangan berisik. Fakat. Fakat. Apa yang Arab fakat? Fakat. Fakatun bacanya. Macam-macam cara i'rabnya. Ada yang meng'irabnya fa faur ataf. Katun khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya fa huwa katun. Nah, ya. Asalnya begini, maka berkata ia akan subhanallah dengan kasat zikir. Bahwa maka dianya kasat zikir itu saja udah cukup. Nah, berkata ya subhanallah dengan kasat zikir saja. Nah, begitu aja kita i'rab dulu sementara kan. Nah, nanti ada dua pilihan lagi. Ada yang bilang fakat. Fakat daraf daman. Tapi enggak menunjukkan ke daraf daman saja. Artinya saja. Nah. Ada yang bilang qad isim fi'il. Qad isim fi'il bermakna yakfi. Fakat fayakfi. Nah itu. Fayaqulu subhanallah biqasdid dzikri faqat fayakfi, maka memadai ia, maka cukup ia. Maknanya dia niat zikir saja. Hai. Nah, udah. Jangan tidur. Udah, lanjut. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Dan bermula aurat laki-laki dalam sholat maksudnya. Wa auratur rajuli dan bermula aurat laki-laki dalam sholat dan di depan laki-laki lain. Ma baina surratihi itu ma yang ada ia di antara pusarnya, wa rukbatihi dan lututnya. Bermula aurat laki-laki, laki-laki maksudnya baik anak kecil sekalipun anak kecil, kalau dia sholat, kan? Itu ma yang ada ia antara pusarnya dan di antara lututnya. Nah, itu aurat laki-laki dalam sholat, dalam tawaf juga. Nah, di depan wanita mahram, kan? Depan kakak adiknya antara pusar dan lutut. Adapun aurat laki-laki di depan wanita yang ajnabi, seluruh badannya katanya di dalam. Masa laki-laki harus pakai cadar juga? Kan nggak pernah sepanjang masa laki-laki pakai cadar. Coba lihat di dalam, rada aneh nih. Ya. Qauluhu ma baina surratihi wa rukbatihi fi nahwi shalah, dalam seumpama salat antara pusar dan lutut. Kat tawafi, sama seperti tawaf. Wa kadzalika inda rijali, di sisi di depan sesama laki-laki antara pusar dan lutut. Wa indan nisa'il maharim, di depan wanita mahram, depan ibunya, adik perempuannya, kakak perempuannya, bibinya, kah? Antara pusar dan lutut. Wa amma indan nisa'il ajanibi, adapun di depan wanita yang ajnabi, fa auratuhu jami'u badanihi, maka auratnya laki-laki seluruh badannya. Nah, ini kacau nih. Nggak pernah cerita sepanjang masa laki-laki pakai cadar. Jadi maksudnya walaupun seluruh badan berarti nggak masuk muka. Nah. Wafil khulwati, dan aurat laki-laki dalam khulwah sau'atani faqat. Sau'atani. Sau'atani dua yang jelek, ya, kubul dan dubur saja. Pakai kolor. Nah, itu.
Ya. Amma huma falaisa minal aurati wala ma fauqahuma. Ulang lagi, aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Antara berarti pusar bukan aurat, lutut juga bukan aurat. Mestinya boleh pakai celana pendek dikit kan? Mestinya. Karena bukan aurat. Tapi di sini kena hukum. Falaisa minal aurat amma huma, adapun keduanya pusar dan lutut. Pusar dan lutut falaisa minal aurah, maka bukanlah keduanya dari aurat. Jadi pusar dan lutut itu bukan aurat. Wala ma fauqahuma, dan tidak pula ma di atas keduanya pusar dan lutut. Kalau pusar dan lutut aja bukan aurat, apalagi di atasnya dan di bawahnya betis kah? Jadi kalau pusar dan lutut bukan aurat, apakah enggak wajib nutup? Wajib juga ditutup dalam sholat. Karena enggak sempurna kita tutup antara keduanya, melainkan dengan kita tutup lutut dan pusar sedikit kah? Nah itu. Antara. Ini ada kali. Jembatan kan antara kali kan? Kalau pas kan jembatan jatuh ke bawah. Harus lebih sedikit biar kena tanah kah? Nah itu wajib. Begitu juga aurat. Aurat sebenarnya antara pusar dan lutut. Cuma enggak ketutup antara pusar dan lutut kalau enggak kita lebihkan. Nah ini masuk kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, penyempurna wajib. Wajib juga. Sama kayak basuh muka. Basuh muka kan ada batasnya. Cuma harus dilebihkan sedikit kan? Biar sempurna wajibnya. Tuh. Ya. Nah. Terlalu ramai kelas 2. Terlalu ramai. Kan? Harus 2 kelas. Kalau enggak lelah Ustaz. Belum suka main-main. Dah lanjut. Nyerap aman. Nah. Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsatil madzukurati. Bermula perempuan itu berbeda ia akan laki-laki pada 5 yang tersebut. Kalau dihitung ketemu enggak 5 kira-kira? Coba dihitung. Tadi laki-laki berbeda dengan perempuan pada 5 perkara. Pertama, laki-laki merenggangkan sikunya dari lambungnya. Enggak? Dan merenggangkan perutnya dari 2 pahanya. Pada rukuk dan sujud, udah 2. Dan menjihar pada tempat jihar, udah 3. Bila dia ditimpa sesuatu, dia mengingatkan pakai tasbih, udah 4 enggak? Kemudian aurat itu yang kelima itu. Walaupun susunannya begitu. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, udah 5. Sekarang wal mar'atu bermula perempuan itu tukhalifu, berbeda ayahnya perempuan akan laki-laki pada 5 tersebut. Berarti kalau laki-laki merenggangkan tangan dari perutnya, perempuan merapatkan, kan gitu? Kalau laki-laki menjiharkan, perempuan mengsirkan di tempat jihar. Nah, ada penjelasan di depan. Mana perempuan yang berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara? Fa innaha tadummu ba'daha ila ba'din. Fa innaha maka sesungguhnya mar'ah. Tadummu merapatkan ianya si mar'ah. Ba'daha akan sebahagiannya si mar'ah. Ila ba'din kepada sebahagian. Wal mar'atu bermula si mar'ah itu tukhalifu fa innaha maka sesungguhnya si mar'ah itu tadummu merapatkan ia ba'daha akan sebahagiannya mar'ah ila ba'din kepada sebahagian.
Fatul siku batonaha bifakhidaiha, maka merapatkan ianya si mar'ah. Tul siku al-saka ilsak, merapatkan ia. Fatul siku merapatkan ia batonaha akan perutnya, bifakhidaiha dengan dua pahanya, fi ruku'iha pada rukuknya si mar'ah, wa sujudiha dan sujudnya si mar'ah. Nah, ketika sujud dia agak merapat dikit. Nah. Agar lebih tertutup. Al-saka yulsiku ilsak, melekatkan, merapatkan. Ada khilaf juga. Misalkan ketika laki-laki berdiri kan disunnahkan satu jengkal tuh antara dua kaki kah? Ketika berdiri. Perempuan, sebagian ulama menyatakan rapatkan, sebagian sama saja renggang dikit. Itu. Dah. Wa takhfidu sautaha, dan merendahkan ianya mar'ah. Takhfidu merendahkan, mengkhafatkan. Khafat kan kasrah kah? Merendahkan. Mengkhafatkan, merendahkan ianya mar'ah, sautaha akan suaranya. Merendahkan ianya mar'ah akan suaranya. In salat bihadratir rijalil ajanibi. In salat, jika salat ianya mar'ah, bihadratir rijal, dengan hadirnya para laki-laki yang ajnabi. Ya. Takhfidu sautaha, merendahkan ianya mar'ah akan suaranya. In salat, jika salat ianya mar'ah, bihadratir rijalil ajanib, dengan hadirnya laki-laki yang ajnabi. Kalau salat di depan para laki-laki, perempuan mengecilkan suaranya. Makna mengecilkan suaranya, ukuran dia bisa dengar sendiri, nggak didengar oleh orang yang di dekatnya, laki-laki yang hadir. Itu maknanya. Kalau dia membesarkan juga bagaimana? Ya nggak apa-apa juga, nggak haram juga. Nah. Karena suara perempuan itu bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat. Fala yuhramu sima'u sautil mar'ah. Enggak haram mendengar suara perempuan, walau mughanniyah, walau perempuan itu penyanyi. Itu ada di dalam. Di qauluhu wa takhfadu sautaha. Takhfadu sautaha. Udah ketemu? Kita baca dikit, penting nih. Bihaisu la yasma'uha man salat bihadratihi. Bihaisu dengan sekira-kira la yasma'uha, tidak mendengarkan akannya suara, man salat, oleh orang yang salat ianya perempuan, bihadratihi, dengan hadirnya siman, minar rijalil ajanib, dari laki-laki yang ajnabi. Nah. Daf'an lil fitnah, untuk menjaga dari fitnah, untuk menghindari fitnah. Ada orang-orang error kan, mendengar suaranya aja udah tergoda, padahal orang lagi sholat, berarti dia kan pikirannya kotor. Wa in kanal asahu anna sautaha laisa bi auratin, sekalipun adalah pendapat asah anna sautaha, bahwa sungguh suaranya perempuan itu laisa bi auratin, bukan aurat, kan aurat. Fala yuhramu sima'u sautil mar'ah, maka tidak diharamkan akan mendengar suara perempuan. Ya, nggak haram mendengar suara perempuan. Makanya banyak perempuan jadi ada grup, apa namanya? Grup qasidah kan? Segala macam.
Walau mughanniyah, sekalipun perempuan itu yang menyanyi. Mughanniyah, penyanyi kan. Nah, baru haram illa inda khaufil fitnah, kecuali di ketika takut fitnah, tergoda. Kita jatuh cinta kan, kayak Laila dan Majnun, baru haram mendengarkan. Nah, titik di situ kan. Nah, itu. Fa'in salat munfaridatan anhum jaharat. Maka jika salat ianya perempuan, munfaridatan, hal keadaan perempuan itu yang sendiri. Munfaridatan, sendiri. Anhum, jauh dari mereka laki-laki. Nah, jaharat, niscaya menjihar ianya si perempuan. Fa'in sholat, maka jika sholat ianya perempuan munfaridatan dalam keadaan sendiri, anhum jauh dari mereka laki-laki, jaharat niscaya menjihar ianya si perempuan. Tuh, fatayat biasa sholat di sana jamaah apa enggak? Jamaah. Imamnya siapa? Fatayat juga? Iya. Iya. Nah itu, jihar. Hadrah bisa cara bacanya 3. Bihadrati boleh, bihudrati boleh, bihidrati boleh, sama. Maknanya sama. Ada 3 lugatnya. Apa? Ada pertanyaan i'rab? Coba langsung. Nah, masih panjang kita ngajinya. Dari mana ketua? Tadi kan saya maknain fa'in sholat. Maka jika sholat ianya perempuan munfaridatan dalam keadaan sendiri. Anhum, jauh dari mereka. Dalam keadaan terasing juga boleh dari mereka. Atau jauh dari mereka. Itu namanya an. Faedahnya mujawazah. Bu'ud. Kita huruf jar dulu kelewat. Nanti kita ulang. Faedah huruf jar. An pada dasarnya mujawazah. Untuk menunjukkan jauh. Ramaitu sahma anil kausi. Ramaitu sahma, aku lemparkan akan anak panah. Kita lempar, terbang dia. Anil kausi, jauh meninggalkan busurnya kan. Pakai an. Itu namanya mujawazah, jauh. Nah. Wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat. Ya. Wa idza nabaha, bila menimpa akannya perempuan oleh sesuatu dalam sholat. Bila menimpa akannya perempuan oleh sesuatu dalam sholat, saffaqat. Niscaya bertepuk tangan ia. Nah, tepuk tangan. Sama. Dalam sholat maknanya wanita, perempuan sedang sholat. Ada imamnya salah, tepuk tangan. Atau ada orang masuk rumah tadi memberi salam kah? Kita nggak jawab salam. Biar dia tahu kita sedang sholat, tepuk tangan. Nah, tepuk tangan. Nggak perlu niat zikir kalau tepuk tangan. Karena nggak mungkin kita niatkan tepuk tangan jadi zikir. Beda dengan ucapan subhanallah. Kalau bertasbih boleh enggak? Boleh juga. Bagaimana cara tepuk tangan? Nah, ini cara tepuk tangan dalam sholat. Bukan tepuk tangan di luar sholat. Kalau tepuk tangan begini batal sholatnya. Ya, dianggap main-main. Ini tepuk tangan main-main. Kalau tepuk tangan dalam sholat, bidharbi batnil yamin. Dengan memukulkan perut tangan kanan. Bidharbi batnil yamin, dengan memukulkan perut tangan kanan ala dhahri shimal, di atas punggung tangan kiri. Jadi atas kita pukul ke bawah. Atau sebaliknya, bawah kita pukul ke atas juga boleh. Sama.
atas pukul ke bawah atau bawah pukul ke atas atau sebaliknya bawah. Nah, begitu cara. 4 macam. Pukul ke bawah, pukul ke atas boleh, pukul ke bawah, kiri ke kanan boleh. Yang nggak boleh begini. Kalau begini bagaimana? Kalau niatnya main-main batal sholat. Tapi kalau niatnya nggak main-main karena nggak tahu, nggak batal. Nah itu. Oh ini ada di depan ada ya. Bentar. Ah itu dulu. Cara mukul. Ada ajaib juga cara tepuk tangan. Bagaimana hukum tepuk tangan di luar sholat? Tepuk tangan di luar sholat. Ada yang bilang haram, ini terlalu keras kill ini kan. Halaman 175 baris ketiga. Ada waktu lifa fit tasfiqi kharijah sholat. Temu kan? Dan diperselisihkan pada bertepuk tangan di luar sholat, kharijah sholat. Faqila dikatakan orang yahrumu bikasdil la'bi. Haram ia dengan tujuan main-main. Kalau main-main haram. Kalau kasih semangat berarti kan bukan main-main kan? Ada grup kita sedang bertanding, kasih semangat dia kan? Tepuk tangan, berarti boleh kelihatannya. Mubah. Bukan main-main, kasih apresiasi. Wa yukrahu bila qasdil la'bi, dan dimakruhkan dengan tidak ada niat main-main. Wa hadza wal mu'tamadu 'inda Ramli. Ini pendapat yang kuat menurut Syekh Ramli. Waqila, ini ringan, dikatakan orang, ada pendapat ulama, yukrahu walau biqasdil la'bi. Tetap makruh hukumnya walau tujuannya main-main. Masa itu aja jadi haram ya kan? Tepuk tangan doang. Nah, ini kill ini cocok nih. Wa in kana fi na'u tarbin, sekalipun ada semacam tarbin itu berputar-putar gitu. Kayak dansa. Ya enggak apa-apa. Kalau diperlukan nggak makruh. Nah, itu wajuri kalau kita baca luar dalam banyak juga dapat ilmu. Nanti baca sendiri kan. Dah. Itu cara tepuk tangan. Kalau darabat batonan bi batonin, maka jikalau mukul ianya si mar'ah. Batonan bi batonin akan perut tangan dengan perut tangan. Seperti tepuk tangan di luar sholat. Biqasdil la'bi dengan niat main-main. Walau qalilan, sekalipun ada ianya tepuk tangan itu sedikit. Ma'al ilmi tahrimi, bersama tahu haram. Batalat sholatuha, niscaya batallah sholatnya si mar'ah. Ya. Walau darabat, jikalau mukul ia si mar'ah batonan akan perut tangan bi batonin dengan perut tangan yang lain. Biqasdil la'bi dengan niat main-main. Walau qalilan, sekalipun ada yang tepuk tangan itu sedikit. Ma'a ilmi tahrimi, bersama tahu haram. Haram main-main dalam sholat ya. Batalat sholatuha, batallah sholatnya si mar'ah. Tahrim, harama. Tapi harama. Tepuk tangan. Sofakat, tepuk tangan ya. Sofakat.
Wal khunsa kal mar'ati, dan bermula khunsa itu sama seperti perempuan. Khunsa sama seperti perempuan. Maksudnya dia mengsirkan pada tempat jihar. Kalau terjadi sesuatu dalam sholat, dia juga tepuk tangan, nggak pakai subhanallah. Nah itu khunsa. Khunsa kan? Kayak banci, tapi bukan banci. Khunsa. Khunsa itu orang yang dari lahirnya sudah memiliki 2 jenis kelamin. Mungkin jarang ya, tapi ada 1-2. Kadang-kadang dia lebih dominan ke laki-laki, kadang-kadang dominan ke perempuan. Nggak tentu. Kadang-kadang kecilnya lebih cenderung kepada perempuan, begitu gede udah jadi laki-laki kan. Ada keajaiban dunia. Dikit lagi. Wa jami'u badanil mar'ati al-hurrati auratun. Dan bermula semua badan perempuan. Bermula semua, seluruh badan perempuan. Al-hurrati, perempuan yang merdeka, itu auratun, itu aurat. Illa wajhaha, kecuali wajahnya si mar'ah. Wa kaffaiha, dan 2 telapak tangannya. 2 telapak tangan zahir batin sampai pergelangan tangan. Seluruh badan perempuan itu, perempuan yang merdeka itu aurat dalam sholat maksudnya. Illa wajhaha, kecuali wajahnya mar'ah. Wa kaffaiha, dan 2 telapak tangannya zahir dan batin. Perut telapak kakinya, di perut telapak kaki perempuan aurat apa bukan? Terjadi khilaf. Pendapat yang muktamad, yang kuat menyatakan aurat. Tapi ada ulama yang menyatakan telapak kaki bukan aurat, ada. Nah. Wa hadhihi auratuha fis shalah. Dan adapun ini itu auratnya si mar'ah fis sholati, dalam sholat. Itu aurat perempuan dalam sholat. Amma kharijah sholati, kharijah. Amma kharijah sholat, adapun di luar sholat, fa'auratuha, maka bermula auratnya mar'ah itu jami'ul badan, seluruh badan. Amma kharijah sholat, adapun di luar sholat, fa'auratuha, maka auratnya perempuan itu jami'ul badan, seluruh badan. Seluruh badan kapan? Indar rijalil ajanib, di sisi laki-laki yang bukan mahram. Nah, kalau di depan laki-laki yang mahram, antara pusar dan lutut. Nah, ajaib juga ini, antara pusar dan lutut. Kalau aurat perempuan sesama perempuan, antara pusar dan lutut juga. Nah, aurat perempuan seluruh badan, di depan laki-laki yang ajnabi. Adapun di depan wanita muslimah sesama wanita, adapun laki-laki yang mahram, depan ayahnya, abang adiknya, auratnya antara pusar dan lutut. Kalau auratnya di depan wanita kafir, selain yang tampak ketika bekerja, pakaian normal lah, boleh kelihatan kepala, rambut, lengan, ya kah? Betis, ya kah? Nah, itu boleh di depan wanita kafir. Pakaian normal biasa ketika kita bekerja, cuci piring di rumah, apa yang kelihatan itu boleh kalau sesama wanita dengan wanita kafir yang non muslim.
Wal amatu karrajuli, dan bermula amah budak perempuan. Karrajuli itu seperti laki-laki, di segi aurat seperti laki-laki, antara pusar dan lutut. Walaupun kelihatan aneh kan? Nah, itulah. Begitu zaman dulu kita lihat. Antara pusar dan lutut. Mungkin dalam sholat nih manunya. Kalau di luar sholat tetap tutup juga. Bermula amah perempuan yang tidak merdeka itu karajuli, sama seperti laki-laki. Fatakuno auratuha ma baina suratiha wa rukbatiha. Maka adalah auratnya amah itu mah yang ada ia antara pusarnya amah dan lututnya amah. Dalam sholat, kalau di luar sholat tetap seluruh tubuh juga. Baru titik. Ya, ada yang bertanya? Baru titik. Kharija doraf. Kharija sholat, di luar sholat. Adapun di luar sholat. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.